Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok, masih dalam konsep yang sama nih ya. Nah, ini masih lanjutan materi yang sebelumnya, video yang sebelumnya ya kan. Ini buat kalian-kalian yang pejuang-pejuang OSN tahun ini ya, tetap semangat. Terutama yang tahun ini tahun terakhirnya, tetap semangat kalian ya. Berikan yang terbaik, banggakan orang tua ya. Nah, ini masih materi yang sama ya, yaitu tentang materi akuntansi, tapi kita ambil dari soal OSK Ekonomi tahun 2019. Oke, langsung aja kita gaskan. Soal nomor 35 ya di OSK Ekonomi tahun 2019. Akuntansi seringkali dikatakan sebagai bahasa dunia usaha karena laporan keuangan bermanfaat dalam lingkup bisnis. Berikut adalah manfaat laporan keuangan, kecuali. Gampang kali nih cuy. Kita tengok aja langsung dapat jawabannya. Nah, menyediakan informasi ekonomi suatu perusahaan yang relevan untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit yang tepat. Yes, bukan jawaban itu manfaat laporan keuangan memang. Menjadi media komunikasi bisnis antara manajemen dan pengguna eksternal mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan arus kas perusahaan. Yes, benar. C, menjadi satu-satunya alat pengambil keputusan. Menjadi satu-satunya alat pengambil keputusan. Ya enggak lah cuy, yang sama pula tuh bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap kondisi keuangan perusahaan, ya kecuali C, bukan satu-satunya cuy. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya soal nomor 36. PT DD Surya Place melakukan pembelian perlengkapan senilai 1 juta dengan membayar tunai 300.000 dan sisanya dibayar kemudian. Wow, mudah banget. Mari kita analisis cuy. Kalau kita membeli perlengkapan, berarti perlengkapan kita bertambah. Nah, kita baru bayarnya berapa? Baru bayarnya katanya 1 juta. Baru bayar tunai 300. Nah, ya kan, kita bayar 300. Nah, kita belinya 1 juta. Kas kita berkurang 300. Berarti mungkin ini ya, berkurang 300, oke. Perlengkapan berkurang 1 juta. Bertambahlah, salah. Nah, kasnya berkurang 1 juta. Apa pula 1 juta 300, salah. Nah, kasnya berkurang 300, oke. Perlengkapannya bertambah 700, salah cuy. Bertambah 1 juta, berarti nggak ada jawaban ini. Iya, ini nggak ada jawaban ya. Dan ini ajar nih buat soal itu nggak ada jawabannya. Nah, ini nggak ada jawaban cuy, bonus nih kayaknya sama kalian. Nah, kita analisis nih ha. Perlengkapan di debit 1 juta, kasih kredit 300 berkurang, kemudian utangnya bertambah, kredit 700. Tidak ada jawaban. Ya udah nggak apa-apa, bonus paling ya kan. Tapi kalau tidak ada nilai minus, jawab aja nanti ya. Yang mendekati aja jawab gitu ya. Siapa tahu mereka punya kuncinya ya kan. Siapa tahu mereka koreksi pakai kunci, bersama kunci, ya kan. Bisa jadi kan gitu. Nah, nomor 37. Kita lihat tanggal 5 Mei. Dia minta transaksi di atas dicetak ke dalam persamaan akuntansi sebagai berikut. Nah, tanggal 5 Mei dibeli perlengkapan seharga 3.500.000. Oke. Beli perlengkapan 3.500.000. Nah, baru dibayar 1 juta. Berarti kasnya berkurang 1 juta. Ya kan? Perlengkapannya bertambah 3,5 juta, sisanya utang. Oke. Masih benar. Yang B, perlengkapan 3,5. Nah, yang B salah nih cuy. Ini salah. Ya. Salah langsung. Yang C. Yang C, perlengkapan 3,5 dibeli, baru dibayar 1 juta. Oke, kasnya berkurang. Ya, modalnya utangnya bertambah 2,5 karena masih belum dibayar kan. Oke, yang D. Yang D perlengkapannya 3,5, oke. Kasnya 1 juta berkurang. Oke, benar ya. Nah, kemudian utangnya bertambah 2.500.000. Oke. Nah, yang C ini salah. Perlengkapannya terbalik nih sama kasnya. Nah, salah yang E. Yang E salah ya, sorry, yang E. Nah, sekarang nomor tanggal 7. Tanggal 7 diterima pembayaran dari seorang pelanggan. Nah, atas kendaraan yang baru diperbaiki sebesar 4 juta dari yang seharusnya 5.500.000. Berarti kasnya bertambah 4 juta, oke, ini benar. Nah, piutang 1,5 juta, oke, benar. Modal 5.500.000, oke, benar. Yang C, kasnya bertambahnya 4 juta karena 4 juta yang baru diterimanya kan. 4 juta, kasnya 4 juta, nah ini salah cuy.
Salah yang ini. Salah. Yang D, kasnya 4 juta benar. Ya kan? Piutang 1,5 juta, modal 5.500.000. Oke. Kita lanjut. Tanggal 9 dibayar gaji 2 orang karyawan, masing-masing 500.000. Berarti total 2, 1 juta kan gitu. Kasnya berkurang 1 juta, modal 1 juta. Oke, benar. Yang A benar. Yang D, nah yang D salah cuy. Yang D salah. Kok ini 500? Salah ya. Nah, jawabannya adalah A. Wow, mudah banget cuy. Mudah banget. Mudah-mudahan kalian lulus ya. Amin. Next. Soal nomor 38. Nah, ini gampang nih. Setelah perusahaan dioperasikan, ya udah. Sekarang kita lihat dulu di sini. Nah, dia minta modal akhir. Katanya awalnya, ini data awal, setelah perusahaan dioperasikan selama setahun, harta perusahaan naik 2.500.000 dan kewajiban bertambah menjadi 3.750.000. Dengan demikian modal akhir adalah, nah sekarang kita hitung dulu. Kita hitung dulu harta, utang, dan modalnya sebelum dioperasikan atau pada awal tahun. Ya, pada awal tahun dulu kita hitung cuy. Nah, kalau kita hitung pada awal tahun, berarti hartanya itu adalah kas, oke, kemudian piutang, ya kan, kemudian sewa dibayar di muka. Itu adalah hartanya. Sama bunga dibayar di muka, maaf, ini hartanya. Nah, itulah jumlah hartanya, ya kan. Dan kas 4 juta, piutang 2 juta, kemudian sewa dibayar di muka 1,5 juta, kemudian bunga dibayar di muka 1 juta, itu hartanya. Utangnya 1.750.000. Maka berapa modalnya kan gitu kan? Nah, berapa modalnya? Nah, itu jadi pertanyaannya kan? Modal awalnya kan gitu. Nah, maka modal awalnya adalah ini. 6.750.000. Oke? Nah, sekarang kita akan hitung lagi harta utang modalnya setelah dioperasikan selama setahun. Nah, rumusnya masih sama ya kan? Harta sama dengan utang plus modal. Tapi katanya di sini harta perusahaan naik 2.500.000. Nah, berarti hartanya naik 2.500.000, berarti 8.500.000 ditambah dengan 2.500.000 kan gitu. Jadinya berapa nih? Nah, ini dia. Nah, kemudian utangnya 3.750.000. Nah, dan kewajiban bertambah menjadi. Nah, ada kata-kata bertambah menjadi. Kalau bertambah menjadi, berarti nilai akhir utangnya ya segini. Jangan lagi kalian tambahkan 1.750 tambah 3.750, nggak salah nanti. Nah, bertambah menjadi ya udah ini. Nah, maka berapa modalnya dia bilang? Nah, ya udah berarti 11 juta sama dengan 3.750 tambah 7.250, maka ini modalnya. Nah, berarti modalnya 7.250.000. Nah, jawabannya adalah C. Wow, mudah banget. Bisa ya? Itu dia. Awas terjebak dengan kata-kata bertambah menjadi. Nanti kalian tambahkan pula kan? Kalian tambahkan dengan utang yang sebelumnya. Nggak bisa. Salah jawabannya nanti. Nggak ada jawaban mungkin. Itu ya. Nah, kenapa 3.750? Karena bertambah menjadi. Nah, itu dia. Kalau ini kita tambahkan. Karena hartanya bertambah atau naik 2.500. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, soal yang berikutnya. Aduh, gampang kali nih cuy. Ini easy kali lah ini. Nah, kertas kerja yang tepat, ya udah gampang. Kita buat dulu AJP-nya cuy. Yang pertama untuk perlengkapan. Nah, kita buat AJP untuk perlengkapan. Itu aja dia, agak lama aja nih, agak panjang aja. Nah, untuk perlengkapan, kita lihat ini perlengkapan. Di sini perlengkapan sebagai harta kan gitu. Nah, kalau sebagai harta perlengkapannya yang terpakai, berarti beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit. Yang terpakai cuy. Langsung aja, 2 juta ini kurang 50.000. 200.000 kurang 50.000, 150.000. Nah, ini dia. Udah benar nih. Kemudian, sewa kita lihat. Sewa, di sini sewa dibayar di muka. Nah, kalau sewa dibayar di muka, berarti jurnal penyesuaiannya beban sewa dibayar di muka. Ya kan? Yang terpakai. Nah, kita lihat yang terpakai dari tanggal 3 Agustus 2018 untuk setahun, ya kan? Sampai tutup buku nanti 2018. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan ini cuy. Dari Agustus sampai awal Agustus sampai akhir Desember 2018, 5 bulan yang terpakai. Ya udah, berarti pakai 5 bulan karena sewanya dicatat sebagai harta dibayar di muka. Berarti 5/12 dikali 3 juta, 1.250.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah
Beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Wow, mudah banget, ya kan? Ya udah, kalau udah siap kayak gini, cuy, tinggal kita cross check aja ke kertas kerjanya. Nah, kita lihat perlengkapan di neraca saldo 200.000 dalam ribuan rupiah ternyata ya. Kemudian perlengkapan lihat di kredit 150, salah, dia buat 50. Salah, teng tong, ya kan? Nah, nomor 2 benar katanya di sini. Coba kita cek ya. Nomor 2 sewa dibayar di muka di neraca saldo 3 juta. Penyesuaian sewa dibayar di muka kredit 1250, yes. Debit kredit kurangkan, letakkan di debit, benar. Kemudian sewa dibayar di muka harta, letakkan di neraca debit. Oke, benar. Nomor 2 benar. Nomor 3 peralatan debit 600.000. Nah, tidak ada penyesuaiannya, benar. Langsung pindah ke NSD. 600.000 debit, ya neraca benar. 3 benar. Nomor 4 modal di kredit 4 juta. Ini 4 juta ya cuy ya, typo ini kayaknya mereka. Karena saya screenshot 4 juta kredit. Nah, ini yang salah cuy. Harusnya ini di kredit, bukan di debit. Harusnya di sini dia. Ini pun salah juga. Makanya nomor 4 salah. Nah, oke. Nomor 5, salahnya di mana nih? Nomor 5. Nomor 5 beban perlengkapan 150. Ya salah, di debit, harusnya di kredit. Harusnya debit harusnya bukan 50 tapi 150. Salah lah ini. Beban sewa 1250 debit, benar. Benar, oke benar. Nah, maka jawabannya adalah 2, 3, 6 C. Wow, mudah banget. Mari kita lanjut. Nah, jurnal pembalik gampang. Oke. Lihat, pertanyaannya adalah, jadi kalau jumpa soal-soal akuntansi cuy, kalian langsung aja baca pertanyaannya, nggak usah baca soalnya lagi. Nah, jurnal pembalik yang benar adalah, nah kita lihat, yang dibalik itu adalah perlengkapan tapi sebagai beban. Nah, ini perlengkapan tapi dia sebagai harta, maka ini tidak dibalik. Nah, yang ini tidak dibalik, tidak perlu dibalik yang ini. Nah, itu dia. Oke. Sewa sebagai beban. Oke, ini dibalik, yang ini dibalik ya. Nah, ini dibalik. Ya udah. Sekarang bagaimana buat jurnal pembaliknya? Ya udah, buat dulu AJP-nya biar gampang. Nah, buat dulu AJP-nya. Kalau dia akunnya sewa, kemudian di neraca saldo beban sewa, berarti ini jurnal penyesuaiannya sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit. Kan gitu, sewa dibayar di muka di debit, beban sewa di kredit. Yang tersisa, nah kita lihat yang tersisa, tanggal 2 September 2018 sampai tutup buku itu 4 bulan, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan yang terpakai. Berarti kalau setahun, sisanya berapa bulan lagi? 8 bulan. Berarti 8 per 12 kali 36 juta. Nah, 24 juta, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kayak mana AJP-nya. Nah, penyesuaiannya karena dia sebagai beban, berarti sewa dibayar di muka di debit, beban sewanya di kredit 24 juta. Pembaliknya bagaimana? Tinggal balikkan aja cuy. Beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit. Udah gampang kan? Gampang kali bun. Nah, jawabannya apa? Jawabannya E ya. Nah, iya. Wow, mudah banget. Gampang. Jadi cari dulu penyesuaiannya baru balikkan. Tapi kalau perlengkapan nggak dibalik ya. Kalau dia yang dicatat sebagai harta. Tapi kalau seandainya tadi di sini beban perlengkapan, ya dibalik juga. Nah, tapi yang ini nggak dibalik. Yang dibaliknya sebagai beban kayak ini ya. Sewanya sebagai beban, bukan sebagai harta. Sebagai beban sewa, makanya dibalik dia. Oke? Nah. Oke, udah selesai untuk part yang ini ya. Kita lanjut nanti ke part yang selanjutnya. Oke, terima kasih. 3, 2, 1, go. Close the door. Bye-bye.